Dari mana saja kau? Biasa, Pak. Bob, barang yang kemarin tuh. Kok nyasar ke kelas kita? Kok masih merokok? Kan sudah dilarang. Coba aja berani sama gue injek-injek. Kebetulan juga saya dengan Bang Jun tuh rumahnya nggak terlalu jauh gitu. Jadi mungkin informasi tentang saya gampang didapati oleh Bang Jun gitu. Jadi ya saya bersyukur termasuk dipilih oleh beliau. Karena saingannya banyak. Oh, banyak. Iya, artis-artis banyak. Iya. Saya cuman istilahnya pegawai buruh gitu ya. Ya saya hanya melihat dia sekedar artis gitu kan. Ya, terus kehidupan artis apa sih lo, hidup artisnya begitu deh, gonta-ganti cewek. Hidupnya nggak bener gitu. Ya negatif lah. Kisah pernikahan dengan Bang Jun, karena kayaknya belum ada yang kupas sih kayaknya. Boleh di sini kita kupas ya. Awalnya kenalannya seperti apa, di tahun berapa? Kristen Ancur. Saya Kristen KTP. Kami keluarga itu berasal dari Muslim semua. Ketika kami belum bertobat ya, istilahnya sekedar jadi Kristen saja ya, Kristen belum bertobat. Nah di situ saya melihat ya masih memandang sisi manusia ya, kok orang Kristen seperti ini seperti itu. Makanya saya nggak tertarik banget sih jadi orang Kristen gitu. Takut nih nanti dia diambil orang gitu. Akhirnya kita melakukan cara-cara yang tidak disenangi Tuhan. Itu supaya di suami kita nih istilahnya tetap sama kita. Supaya netap. Ya kita akal-akalin dah. Contohnya Bu? Ya istilah kita kasih kembang di bawah tempat tidur gitu. Pokoknya sesat lah kita lah. Oh gitu. Untuk dia secara pribadi haram gitu, najis gitu ya. Dengan Tuhan yang orang Kristen gitu. Tapi memang Tuhan tuh udah pilih ya kemana dia pergi, Tuhan cari, suara itu nggak hilang-hilang. Nah satu waktu dia akan rekaman di studio daerah Pluit kalau nggak salah. Di perjalanan itu suara itu tegur dia lagi. Carilah kebenaran maka kamu akan diselamatkan. Terus selalu dia tanya, suara ini kalau memang Tuhan nyatakan, Tuhan yang mana yang harus saya ikutin? Nggak dibunuh aja udah. Nggak ada yang terima, berontak semuanya. Orang tuanya juga. Iya, sampai dibuang, diusir, nggak dianggap keluarga lagi. Dan tidak dapat warisan, udah dicoret, dimaki-maki. Karena mereka itu kan salah satu keluarga yang keturunan ya, keturunan kiai. Kiai yang punya pesantren terbesar di Lampung. Jadi namanya keturunan itu garis keras ya. Jadi ketika dia terima Yesus, ya sudah risiko. Sampai miskin Pak, melarat. Bener-bener namanya dia sekolah di Carolus dulu, di rumah sakit Carolus, dan dia tinggal di Rawasari ke kakaknya, itu jalan kaki karena udah nggak punya uang sama sekali, jalan kaki. Terus kalau pengen namanya makan susah, kalau lewat rumah makan cuma ngiler doang. Di hatinya berkata, ntar gue kalau punya duit gue beli, gue borong ayam nih. Komitmen yang luar biasa. Apa tuh? Ikut Yesus, sekali ikut Yesus, stop Yesus, walaupun dibikin melarat, dibikin bokeh, abis-abisan, dia tetap. Itu yang membuat dia bertahan, ya cinta Tuhannya luar biasa, sampai Tuhan angkat dia lah. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo, shalom semua sahabat Keluarga Hati Ilahi. Puji Tuhan, kita berkumpul kembali di podcast kami, Keluarga Hati Ilahi. Kami berkomitmen untuk selalu menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap orang percaya, khususnya di dalam pernikahan dan rumah tangga. Saya Ana, dan bersama suami saya dengan Edi. Yes, kami bersuka cita karena di video kali ini kami mengundang narasumber yang kalau di tahun 70-an, kalau penonton-penonton semua ya yang lahir tahun berapa ya, sekitar 60-70 ya, itu pasti tahu ya film-film yang lagi top saat itu ya. Salah satunya
Ali Topan, Ali anak Topan. jalanan ya, dan juga acara-acara di mana beliau ini cukup dikenal, yaitu Bang Junaidi Salat. Nah, tetapi karena beliau sudah almarhum, kita sekarang ini bukan menampilkan beliau karena beliau udah di surga ya. Kami menampilkan istri almarhum. Kita mau menyambut saat ini Ibu Junaidi Salat, yaitu Elizabeth Salat. Amin. Panggilannya Ibu Elizabeth Junaidi Salat ya. Panggil aja Mpok Eli boleh, Mpok Ibu Eli. Eli boleh. Oke. Terima kasih Mpok Eli sudah hadir di podcast kami. Ya, terima kasih. Shalom semuanya. Yes. Saya bersyukur boleh ada di tempat ini Iya. untuk membagi berkat. Amin, amin. Ya, Jadi kalau teman-teman ya yang sudah tahu ya tentang sejarah Junaidi Salat ya, pasti rindu nih, kangen, pengen denger bagaimana pelayanan yang diteruskan oleh istri beliau ya, yang memang saya juga sempat puji Tuhan terhubung kembali dengan beliau, dan memang waktu Bang Junaidi wafat ya beberapa tahun lalu, saya tuh sempat kehilangan videonya. Ini update-nya kemana nih gitu kan, sempat saya menjadi subscriber YouTube channel Junaidi Salat, dan kemudian tiba-tiba kok nggak ada gitu. Nah, puji Tuhan dihubungkan kembali, bertemu dengan ibunya, dan kami bercerita, dan puji Tuhan kita akan mengupas kenapa sih YouTube channelnya tiba-tiba raib dan bagaimana pelayanan yang diwariskan oleh beliau saat ini, dan juga bagaimana kehidupan istri almarhum ini ya. Oke, Ibu Eli Salat, saya tuh bersuka cita loh bisa berjumpa lagi dengan Ibu. amin, sama. Bertahun-tahun lalu kan terakhir kami melihat ya di ibadah GBI, betul. kita sering lihat. Jadi Ibu kan memang pelayanannya itu unik ya. Jadi kalau setiap khotbah selalu berdua dan menyajikan lagu-lagu Gambang Kromong Betawi ya, dengan pakaian khas yang kayak gini juga ya. Jadi setiap kali diundang khotbah ya ciri khasnya seperti ini. Jadi udah trademark. Kalau ada desainer kan, seseorang desainer kan yang trademarknya kebaya ya, terus sanggul gede. Kalau Ibu dengan seperti ini ya. Iya. Kenapa Bu seneng seperti ini Bu? Kalau ciri khas penampilan formalnya? Iya. Ngomong saya mau ngasih pantun dulu nih buat pemirsa yang mengikuti keluarga hati ilahi ya. Iya. Soto kudus, soto babat. Apa tuh? Tuhan Yesus paling hebat. Amin. Mantap. Luar biasa. Tuhan Yesus paling hebat. Tadi tanya kenapa saya pakai seperti ini ya. Yang pertama saya ingin mengangkat kembali budaya Betawi. Oke. Karena kita ini kan orang khususnya orang Betawi ya, bangsa Indonesia ini berbagai suku bangsa. Kebetulan saya di daerah Jakarta, Jakarta Timur khususnya. Saya terinspirasi gini, budaya Betawi ini kok kayaknya agak-agak sedikit mau punah gitu ya. Dulu zamannya Bang Sueb tuh sama Benyamin Sueb sama Ida Royani tuh booming banget gitu ya. Tapi saya lihat-lihat ke sini Bang Benyamin almarhum kayaknya udah hampir-hampir punah nih budaya Betawi. Dan kebanyakan juga orang Betawi udah pada minggir gitu. Betul. Udah di sini banyak pendatang gitu ya. Pada minggir, nggak tahu kemana tuh, pada dijual-jualin deh tuh tanahnya. Nih di sini nggak apa-apa kita pakai bahasa Betawi juga ya. Nggak apa-apa. Santai kan? Santai aja Bu. Ya, jadi saya terpikir saya mau angkat lagi budaya Betawi. Tapi budaya Betawi di Kristen belum ada nih. Gitu. Nah waktu itu saya ngobrol-ngobrol waktu ada almarhum, terinspirasi gini, beliau lihat saya tuh kok logat Betawinya kental sekali gitu ya. Terus langsung kita berdua punya gagasan, gimana yuk Pak kita bikin satu konten yang isinya budaya Betawi rohani gitu. Jadi kita iseng-iseng waktu itu pergi ke tempat istirahat kita tuh, tempat main-main lah di sekitar Jawa Barat.
kita iseng-iseng bikin konten pendek gitu tentang kelahiran Tuhan Yesus waktu itu. Ya berbahasa Betawi dengan kostum Betawi. Ternyata itu sangat jadi berkat dan booming gitu. Wah, banyak orang komen gitu, macam-macam yang positif. Akhirnya kita ya berdoa sih ya. Mungkin Tuhan taruhkan di sini ya. Saya dengan Bang Jun bisa ketemu, klop gitu. Akhirnya kami berkarya terus untuk mengembangkan seni budaya Betawi rohani. Jadi memang kami ini ciri khas kami. Ya saya orang Betawi, sudah lama Betawi ya tinggal. Jadi ya seperti ini. Ini kostum Melayu ya, bisa dikatakan Melayu, bisa dikatakan Betawi. Tapi kalau sehari-harinya Ibu begini gak? Tergantung juga gitu, tergantung tujuan saya. Tapi kalau sehari-hari di rumah pakaian Betawi saya ya tentu nggak pakai ini ya kudung, tapi ya pakaian Betawi kadang-kala kayak apa tuh namanya daster gitu ya, tapi daster unik gitu. Ya orang Betawi ya begitulah. Kalau Bang Junnya sendiri asalnya Betawi juga? Kami tuh sebenarnya asli kami itu sebetulnya dari Jawa. Bang Jun dari Jawa, Purworejo. Terus besar di Lampung. Jadi orang tua kami itu dua-duanya Jawa, Jawa Tengah. Gitu. Jadi ya tadi terlahir dan beranjak kita punya keterbebanan untuk mengangkat budaya Betawi, ya akhirnya kita nyemplung di kebetawian. Kita buat lenong Betawi, tapi rohani, ya Kristen. Terus pujian Betawi, gitu. Pujian irama gambang kromong kosidahan, gitu. Macam-macam. Nah, gitu. Kalau teman-teman mau tahu bagaimana pelayanan musiknya Ibu Eli Salat nih, lihat ya satu ini. Jadi unik ya Bu ya, gamelan dan juga apa tuh gambus ya. Gendang ya. Betawi itu gendang. Iya. Itu udah tim tetap atau gimana Bu? Kita ada tim tetap. Tapi selain itu juga kita ya punya cadangan juga. Karena kan kadang-kala kita dipanggil pelayanan nih, satu tim berangkat. Nah sementara bentrok dengan ibadah kita. Nah ibadah kita harus juga ada yang bisa main. Betul. Jadi saya siap cadangan. Jadi pelayanan Ibu Eli Salat ini sampai sekarang masih terus berciri khas Betawi ya. Betawi punya cerita. Yes. Dan luar biasanya tuh sepeninggal almarhum pun Ibu tetap bersemangat untuk meneruskan legasi itu ya. Iya, luar biasa. amin. Nah, kita sebelum mau cerita ke sana, kita mungkin mau meskipun Bang Junnya udah di sorga, kita mau kulik-kulik nih. Boleh. Sedikit. Bagaimana nih untuk kisah pernikahan dengan Bang Jun? Karena kayaknya belum ada yang kupas nih kayaknya. Boleh di sini kita kupas ya. Awalnya kenalannya seperti apa? Di tahun berapa? Dulu sih ya, kalau dibilang lucu juga ini. Jadi saya waktu itu kenal Bang Jun itu sebatas dia public figure, pendeta hamba Tuhan. Udah rohani. Bang Junnya ya. Ya istilahnya sudah jadi bertobat. Kristen. Ketemunya udah pas udah tobat. Tapi masih tomat gitu. Iya. Nah jadi singkat cerita itu ya saya kan sering undang apa tuh hamba-hamba Tuhan kadang-kala gitu. Ya untuk persekutuan kadang mereka minta referensi gitu. Saya sendiri juga belum lihat seperti apa Pak Junedi Salat itu seperti apa. Tapi entah kenapa ini setelah kami menikah ya, beliau cerita waktu itu beliau berdoanya ya seperti itulah. Cuman waktu dia berdoa itu sering ditampilkan wajah saya gitu dalam doanya. Terus dia tanya, Tuhan ada apa dengan orang ini? Lalu Tuhan jawab, cari dia. Bang Jun suruh cari saya.
Akhirnya dia cari dengan berbagai cara, cari informasi tentang saya. Nah, saya kan juga banyak kegiatan-kegiatan. Dulu masih duniawi sekali ya. Tapi sorry, maaf, Ibu udah Kristen waktu itu? Kristen ancur. Saya Kristen KTP. Kami keluarga itu berasal dari Muslim semua. Ketika kami belum bertobat ya, istilahnya sekedar jadi Kristen saja ya, Kristen belum bertobat. Nah di situ saya melihat ya masih memandang sisi manusia ya, kok orang Kristen seperti ini seperti itu. Makanya saya nggak tertarik banget sih jadi orang Kristen gitu. Dulu waktu agama seberang. Iya. Nah itu mama saya akhirnya terima Tuhan Yesus, tapi ya itu tadi saya katakan Kristen tanpa pertobatan. Jadi nggak jadi contoh. Nah anak-anaknya itu jadi ngawur gitu kehidupannya. Yang penting Kristen, sekedar beragama, tapi nyolong, maling, masih jalan terus, kuasa-kuasa gelap masih kita lakukan gitu. Ya seperti itu. Nah akhirnya singkat cerita ketemulah Tuhan pertemukan, jawab doa beliau, ketemu saya di gitu. Yang di Kongsel. Di mana nih? Ada deh, kasih tahu nggak ya? Judulnya dia nyari saya aja. Gimana bukan nyari? Berarti di klub malam kan Bu? Bukan. Gimana dia nyari ya? Kan cuma bayangan gambar wajah doang. Iya. Dia tanya-tanya. Dulu saya pernah kerja di sekuler. Oke. Jadi dia tanya-tanya teman-teman saya gitu loh. Nah kebetulan juga saya dengan Bang Jun tuh rumahnya nggak terlalu jauh gitu. Jadi mungkin informasi tentang saya gampang didapati oleh Bang Jun gitu. Jadi ya saya bersyukur termasuk dipilih oleh beliau. Karena saingannya banyak. Oh banyak. Iya, artis-artis banyak. Iya. Saya cuman istilahnya pegawai buruh gitu ya. Tapi saya dipilih dengan beliau mengalahkan semuanya itu luar biasa. Karena bangga banget ya. Bangga banget. Itu duniawi ya, sisi kerohanian. Kalau kita dipilih Tuhan luar biasa. Amin. Kita harus bangga. Yes. Saya sisi duniawi dipilih Bang Jun, bangga banget. Apalagi dipilih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Ini yang terinspirasi dalam hidup saya. Gitu. Persaingannya ketat ya waktu itu ya. Banyak banget ya, ada Nur Afni, Octavia, pokoknya artis-artis ya. Sedangkan rebutan. Ibu bukan artis saat itu ya. Iya. Makanya kan ada lagu pujian. Siapakah aku ini Tuhan? Cuma kuli saya. Dicari oleh hambanya. Yang jelas Tuhan punya maksud yang luar biasa lah ya dalam hidup kita. Tapi waktu and then after that dia pilih Ibu. Kemudian Ibu ngedate bareng si Bang Jun itu lancar-lancar aja atau gimana? Atau dia ada selingkuh, main cewek lagi? Namanya kehidupan artis ya. Istilahnya cewek banyak cari dia lah gitu. Dan memang waktu itu beliau banyak cerita. Ya memang gimana ya namanya dunia keartisan. Memang betapa kotornya kita ya di hadapan Tuhan setelah kita tahu pertobatan ya, betapa kotornya gitu. Tapi waktu kondisi kami ketemu ya nggak mulus-mulus, tantangan banyak sekali gitu. Dan bahkan namanya dunia keartisan kita punya pikiran takut nih nanti dia diambil orang gitu. Akhirnya kita melakukan cara-cara yang tidak disenangi Tuhan itu supaya di suami kita nih istilahnya tetap sama kita. Supaya tetap. Ya kita akal-akalin dah. Contohnya Bu? Ya istilahnya kita kasih kembang di bawah tempat tidur gitu. Pokoknya sesat lah kita lah. Oh gitu. Waduh. Kita pakai macem-macem gitu. Supaya minum juga di jampi-jampi. Supaya lengket dia lengket sama kita ya. Terus gitu. lengket gak Bu? Bener ya, gak mujarab? Setelah bertobat ya lengket. Kalau dulu mujarab itu dukun-dukun ya. Ya begitulah ya. Ya gitulah, cuman oleng-oleng ya. Karena kalau dengan cara kuasa gelap kan
memang lengket, cuman oneng-oneng. Betul, ya nggak kekal, ya nggak abadi juga. Nggak damai ya, juga betul. ya. Ya pokoknya waktu hidup kita masih di luar Tuhan itu sangat menjijikan gitu ya, kotor. Kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Istilahnya yang tadi saya katakan Kristen tanpa pertobatan. Gitu. Tapi beda ketika kita sudah dipanggil Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Tuhan Yesus itu luar biasa. Baru kita sadar, waduh ternyata kita nih nggak ada bagus-bagusnya, ya, udah penuh dosa, udah gitu kita hitam, pendek, sipit, jelek, hidup lagi, ya kan? Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan nggak bisa seperti ini. Itulah kalau saya renungkan ya, kasih Tuhan tuh sama kita berdua nangis terus, gitu, karena Tuhan tuh baik banget sama kita. Jadi waktu pernikahan dengan Bang Jun itu berapa tahun Bu sampai beliau wafat? Kalau sampai Bang Jun nggak ada itu ya sekitar 25 tahunan. 25 tahun pernikahan ya? Iya. Pacaran berapa tahun? Pacarannya singkat. Oh, langsung gitu. Menikah? Soalnya pertanyaannya gini sih, lo mau jadi bini gue nggak? Gitu. Langsung. Jadi bukan tipe anak muda gitu ya, ABG gitu, pacaran dulu lama-lama. Kita enggak, langsung ditembak. Lo mau jadi bini gue nggak? Kalau mau ayo. Gitu. Karena pikiran kita udah untuk membina rumah tangga, gitu. Bukan buat main-main lagi. Waktu itu usia Pak Junaidi Salat umur berapa waktu menikah? Masih Waktu itu ya berapa ya? Masih sekitar 45-an lah. Hah? Udah umuran juga ya? Oh. Ya karena Telat kan menikah ya? karir ya. Dia terutama karir. Biasanya memang orang biasa juga karir di dunia Sekuler. ini ya, sekuler gitu. Jadi yang dipikirkan ya gitu aja, bagaimana kita supaya dikenal orang, bagaimana supaya usaha saya maju gitu-gitu. Jadi ya hampir nggak kepikiran sih gitu. Ya saya cuma doa Tuhan, kalau saya diberikan teman hidup, dan saya minta yang seperti ini gitu aja. Dan dapat dari Dan itulah jawaban kriteria Tuhan Bang yang Jun. luar biasa. Emang di listnya itu minta jodoh artis, ada nggak? Enggak ada. Jadi itu bonus ya. Tapi waktu kenal Pak Junaidi Salat, dia sudah tidak peran di artis kan? Dia udah melayani Tuhan. Iya, tapi masih ya namanya petobat baru ya. Istilahnya melayaninya belum full. Belum full. Gitu. Waktu itu cuma nyanyi, diundang nyanyi, kesaksian gitu aja, belum khotbah. Oh, masih gitu. amatiran. Gitu. Masih Kristen junior. Boleh tahu gak sedikit flashback tuh pertobatan Bang Jun nih, kan beliau juga dari itu ya, seberang saudara ya. seberang ya. Sedikit boleh tahu pertobatan dia? Saya lupa ingat soalnya. Pertobatannya itu sangat unik sekali ya, ada suara audible gitu ya, seperti audible. Malam hari beliau lagi kita santai-santai lah dia tuh dengan keluarga, jadi ada suara keras sekali mengetuk pintu rumah. Oh ya? Gitu. Nah, pintu rumah diketuk kenceng ya, kayak orang mau maling gitu. Dia terbangun lah gitu, terbangun beliau, siapa ya gitu, bertanya-tanya, tapi setelah dicek di luar nggak ada orang gitu. Oh, itu posisi tidur. Lalu ada suara yang mengatakan, carilah kebenaran maka kamu akan diselamatkan. Ya dia sebagai ini dia berontak gitu ya, cari kebenaran, emang selama ini gue nggak bener apa dia gitu. Karena kan dia sudah merasa menjalankan keimanannya itu sangat khusyuk sekali, taat gitu ya, nggak pernah bolong. Tapi kok disuruh cari kebenaran gitu, berarti sama ini gue nggak bener dong gitu. Nah akhirnya dia cari tahu, tapi suara itu nggak pernah hilang. Dalam dia aktivitas, dalam hal apapun, cari kebenaran gitu. Nah akhirnya cari tahu, singkat cerita dia berjumpa dengan teman sharing akan perjumpaannya. Tadi malam ada orang yang ketuk-ketuk gitu tapi nggak ada. Dibilang itu yang datang itu suara itu Tuhannya orang Kristen.
Ya dia marah-marah lah. Untuk dia secara pribadi haram gitu, najis gitu ya. Benar Tuhan yang orang Kristen gitu. Tapi memang Tuhan tuh udah pilih ya kemana dia pergi, Tuhan cari, suara itu nggak hilang-hilang. Nah satu waktu dia akan rekaman di studio daerah Pluit kalau nggak salah. Di perjalanan itu suara itu tegur dia lagi. Carilah kebenaran maka kamu akan diselamatkan. Terus selalu dia tanya, suara ini kalau memang Tuhan nyatakan, Tuhan yang mana yang harus saya ikutin? Tuhan yang mana yang harus saya sembah? Kok suara ini terus aja ngomong lagi tuh suara, akulah Tuhan yang harus engkau sembah, aku Yesus. Wah nangis dia di situ. Nangisnya bukan nangis biasa, nangis kalau orang Jawa bilang tuh gugu gitu ya. Nangisnya habis-habisan. Lalu di situ dia berdoa, dia minta ampun ya dan menyembah. Nah, saking sukacitanya di situ itu zaman Roh Kudus. Pasti orang di zaman Roh Kudus nangis. Ciri khasnya tuh salah satu tandanya. Begitu turun di studio kayak orang gila dia. Semua teman-teman diinjilin. Lu cari Yesus lo, gue baru ketemu sama Yesus barusan. Di mana lo ketemu Jun? Di mobil. Ah gila lo, sinting lo, mau macem-macem. Teman-temannya itu ngatain, jangan-jangan lo kena jin setan di jalan kali ya katanya. Bener, lo harus bertobat cari Yesus, kalau enggak lo nggak diselamatin lo. Gitu. Nah disitulah dia menginjil. Ya mulai saat itu karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, semangat penginjilannya tinggi dan dia nggak peduli siapapun yang dia jumpain selalu diinjilin. Bahkan dia suka bikin teratak tuh, tulis dia sendiri di mikrolet di mana dia sebarin itu. Itu begitu beraninya dia. Ya memang ketika dia terima Yesus tidak ada ketakutan. Itu firman Tuhan memang luar biasa. Aku akan memberikan roh keberanian bukan roh ketakutan. Itu betul terjadi. Jadi dia nggak pernah takut. Dan uniknya Tuhan luar biasa ketika kita fight dengan Tuhan, Bang Jun sungguh-sungguh ambil keputusan, komitmen, memang dan rasa takut itu hilang. Gitu. Yang ada Tuhan tuh berkarya terus dalam hidupnya. Waktu pertama akhirnya berjumpa dengan Tuhan itu, dia ada belajar firman Tuhan. Pertama belajar setelah dia bikin teratak tuh maksudnya inspirasinya dari mana? Ini sendiri namanya orang seni. Orang seni suka muncul ide. Ya itulah memang hikmat Tuhan ya. Tapi kalau firman Tuhan dia belajarnya akhirnya tahu firman Tuhan tuh di kapan? Awalnya dia belajar sama Pak almarhum Amran Amri, itu gurunya dia tuh. Ya Pak Amran Amri. Di situ dia belajar banyak ya. Dan setelah dia belajar banyak begitu, ketika dia dipanggil Tuhan, dia tidak meninggalkan begitu saja imannya, kepercayaannya. Dulu dia belajar dalam arti dibandingkan lagi gitu. Nah, dia menemukan di situ. Itu yang membuat mantap. Akhirnya dia terima Yesus. Seperti itu. Belajar kekristenannya lebih menggebu-gebu ya, menyala-nyala dia. Jadi waktu dia udah terima Yesus ya, orang rumahnya apakah mendukung dia atau terjadi apa biasanya? Respon itu udah pasti itu nggak dibunuh aja udah. Nggak ada yang terima, berontak semuanya. Orang tuanya juga. Iya, sampai dibuang, diusir, nggak dianggap keluarga lagi, dan tidak dapat warisan, dan dicoret, dimaki-maki. Karena mereka itu kan salah satu keluarga yang keturunan ya, keturunan kiai, kiai yang punya pesantren terbesar di Lampung. Jadi namanya keturunan itu garis keras ya. Jadi ketika dia terima Yesus ya sudah resiko. Ya, memang kakaknya ada juga yang sudah menjulurkan pedang gitu ya, mau nikam dia. Tapi memang Tuhan tuh luar biasa ya. Melindungi lah. Dan tidak hanya keluarga saja yang membuang dia. Teman-teman menjauhi, wartawan semua. Artis ya. Iya, artis-artis. Karena dia juga ketika berjumpa didatengin wartawan gitu, wartawan diinjilin sama dia. Seperti tadi, harus terima Yesus loh, nggak terima Yesus. Akhirnya kan jauh, wartawan menjauh,
semua temen jauh. Kalau wartawan menjauh, duit udah pasti Iya. gak ada. Iya. Kantong kempes, karena kan hidupnya artis dari wartawan juga. Hmm. Istilahnya begitu. Jadi akhirnya popularitasnya mulai merosot dari situ. Merosot turun. Dan ya dia sudah ambil keputusan semua, dia tinggalkan. Sekali Yesus ikut Yesus. Berarti Pak Jun waktu menerima Tuhan Yesus dia pernah ngalami di titik terendah ya, ditinggalin keluarganya, Iya. sampai pekerjaannya pun Betul. susah dapat. Sampai miskin Pak, melarat. Bener-bener namanya dia sekolah di Carolus dulu, di rumah sakit Carolus, dan dia tinggal di Rawasari ikut kakaknya, itu jalan kaki Pak. Karena udah nggak punya uang sama sekali, jalan kaki. Terus kalau pengen namanya makan susah, kalau lewat rumah makan cuma ngiler doang. Di hatinya berkata, ntar gue kalau punya duit gue beli nih, gue borong ayam nih. Selalu gitu, tapi ya Itu upah orang setia ya. Iya, itu kan pas lagi dia lagi bujang kayak berarti ya. Untung belum nikah. Iya, masih main film semuanya. Dan kemudian kan perjalanan dia bujang akhirnya ketemu Tuhan, dan sebelum ketemu ibu berarti dia udah emang lagi diproses keimanannya, cuman masih yang tadi ya, masih Iya. junior lah ya. Iya. Dan sama ibu pun sebenarnya ya Kristen KTP berarti kan Iya, gitu ya. betul. Ya sekedar saja. Penting Tapi di nama. dalam waktu jadi Kristen KTP, pergumulan-pergumulan apa tuh kalau boleh tahu sama Bang Jun? Oh ya, sebelumnya bagaimana ibu mengenal sosok beliau sebagai orang yang seperti apa? Kalau saya lihat beliau setelah bertobat ya, itu maaf kata ya, saya suka ngomong sama dia, lu tuh kayak malaikat. Saya bilang. Jadi betul-betul Tuhan ubahkan hatinya ya, baik semua orang dan tulus gitu. Dan dia orangnya selalu sukacita ya. Istilahnya udah nggak memikirkan lagi perkara-perkara dunia tuh, nggak terlalu serius gitu. Jadi dia memang sudah pikirannya semuanya udah buat Tuhan lah gitu. Jadi dia sosok figur yang luar biasa, yang betul-betul menjadi contoh bagi keluarga. Dibilang baiknya luar biasa, kayak babe di sorge baiknya. Gitu. Kalau dulu ibu melihat dia sebagai apa? Seperti apa? Ya saya hanya melihat dia sekedar artis gitu kan. Ya, terus kehidupan artis apa sih lo, hidup artisnya begitu deh, gonta-ganti cewek, hidupnya nggak bener gitu. Ya negatif lah. Saya melihat dia gitu ya. Dan makanya kembali lagi ketika dia bertobat tuh saya sempat tanya-tanya nih, bener nggak nih pertobatannya gitu. Jangan-jangan tomat gitu. Sebentar tobat, sebentar kumat gitu. Oh Tapi jadi ternyata- jadi waktu beliau belum bertobat di pernikahan, berarti dia sempat yang hidup duniawi, yang klub malam lah, apa pokoknya semacam itulah ya. Iya. Memang benar ya. Maboknya tapi mabok bukan yang ngeganja gitu, enggak. Oh. Minum bir aja, minum bir gitu-gitu aja. Oh oke. Tapi sempat di kayak semacam pengkhianatan atau apa sempat? Enggak. Oh. Enggak. Setia ya. Tapi main cewek itu Ya buat sebetulnya teman-teman doang ya, buat kayak seneng-seneng doang ya. karena dia merasa artis kan. Oh. Cewek yang mau sama gue ayo gitu. Tapi dia nggak pernah nawarin diri, enggak. Oh. Yang cewek yang pada nawar-nawarin diri, Jun gue mau dong tidur Tapi- sama lo gitu. Oh, tapi memang hidupnya tuh separah itu ya, Iya. serusak itu ya, bener ya, artis ya. Iya. Oh my god. Pasti ibu makanya makan batin dong dulu saat itu ya, Ya, flashback ya. iya. Cemburu, Ya, kesal. itu udah pasti ada, ya seperti itu. Ya tapi saya maklum aja gitu, makanya kan saya lakukan hal-hal yang tadi supaya dengan cara saya melakukan ini dia kembali nih sama saya gitu istilahnya. Iya, iya. Supaya dia nih bisa lengket sama saya gitu kan. Waktu Padahal itu- tuh sebenarnya nggak bener juga. Iya. Waktu itu ibu ngamuk-ngamuk gak? Ngamuk sih enggak. Oh. Ya kan kalau komplain ngamuk nggak pernah, tapi komplain gitu. Pulang malam-malam dari mana lu gitu. Oh. Gitu-gitu aja sih. Isi sebatas- going aja ya sebenarnya, walaupun karena ibu tuh kayak apa tuh hatinya seluas samudra nih, ngerti gitu ya, meskipun jengkel.
Iya. Jadi setelah bertobat, beliau benar-benar diubahkannya menjadi orang yang baik, murah hati, berubah total ya. Total. Dan dia memang ambil keputusan komitmen yang luar biasa. Apa tuh? Ikut Yesus, sekali ikut Yesus, tetap Yesus, walaupun dibikin melarat, dibikin bokeh, abis-abisan, dia tetap. Itu yang membuat dia bertahan, ya cinta Tuhannya luar biasa. Sampai Tuhan angkat dia lah, gitu. Karena tadi dia tetap banyak sempet tawaran-tawaran untuk dia balik lagi gitu ya. Itu banyak sekali, baik lewat pekerjaan. Kadang orang nawarin, Jun lo bikinin ringtone gue dong, gue kasih sekian puluh juta, siapa nggak ngiler ya kan? Keadaan lagi melarat, kerjaan bikin ringtone duniawi, ini. Tapi dia udah nggak tertarik gitu, hatinya udah nggak ada di situ. Dia selalu ingin buat Tuhan gitu aja. Wah sayang dong, padahal kan supaya bisa Bu. Nah kalau dari segi duniawi sayang ya kan gitu. Tapi ya sih. Soalnya kan, sekarang kan juga banyak musisi-musisi yang masih menapak di dunia gitu. Nah dia nggak mau itu, dia nggak seperti itu. Jadi dia tinggalkan duniawi total, ikut Tuhan total juga gitu. Jadi nggak mau berbagi begitu. Saking cintanya. Iya, kebanyakan mungkin bisa dihitung ya. Kebanyakan artis yang bertobat kadangkala masih berat di sini nih. Iya. Jadi setengah-setengah. Iya. Gitu. Betul. Jarang saya temukan yang fight ya. Kalau dari kalangan artis itu bisa dihitung yang fight dari zamannya Bang Jun cuma 2. Kalau yang lain sepanjang perjalanan diproses sama Tuhan balik lagi semua. Kalau Bang Jun nggak, ya sampai nggak ada, puji Tuhan masih tetap imannya tetap teguh. Iya. Karena memang kan kita tidak bisa Perjumpaan menyembah, pribadi dia dengan kita Tuhan. tidak bisa menyembah dua Tuhan kan, Mammon atau Allah Iya. kan. Dan kebanyakan orang pilihnya Mammon. Ya, Kekhawatiran, ntar takut nggak makan. Kekhawatiran, ketakutan, gitu. rasa Kalau gue kurang ikut percaya. Tuhan nih total, ntar gue nggak makan. Di mana anak bini gue gitu-gitu. Tapi padahal selama ini juga nggak pernah nggak dapat makan ya. Makan terus. Itu ya Tuhan pelihara ya. Amin, iya. Boleh tahu dari hasil pernikahan dengan Pak Junaidi ya, dikaruniakan berapa anak? 1 Pak. 1. Kalau yang kemarin anak-anak, ketemu itu yang iya, wanita ya? kalau anak-anak rohani kami banyak Pak. Banyak. Karena memang kami banyak urus anak-anak yang kita pungut gitu ya. Terus ada yang terbuang, kita urus. Jadi memang kita ketika dipanggil Tuhan fokusnya udah buat Tuhan lah. Itu pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pelayanan gitu-gitu aja. Jadi ya mereka sangat ini banget ya, karena kita didik, kita ambil dari kecil. Ada yang dari kecil gitu. Jadi ya udah seperti anak-anak sendiri, anak-anak rohani. Kemudian tuh ide apa yang tadi Ibu bilang, coba-coba untuk bikin itu ya album Betawi untuk pelayanan ya. Iya. And then booming, dan dari situ mulai menjadi ciri khas pelayanan Bapak dan Ibu lah ya. Iya. Sampai sekarang. Puji Tuhan. Iya. Nah terus sepeninggalan beliau nih ya, beliau wafat karena sakit ya. Sakit ya, sakit pas zaman itu, pas lagi ada rame-ramenya COVID ya. COVID. Jadi kenanya di rumah sakit. Sebetulnya. Jadi datang sakitnya lain. Gitu, bukan sakit COVID, bukan. Gitu, sakit yang lain. Terus ya karena waktu itu juga susah rumah sakit dan sebagainya, akhirnya kami ya terpaksa ikut aturan yang ada. Kalau mau ditolong istilahnya begitu ya kami ikuti. Begitu sudah masa proses penyembuhan, pemulihan, ya itu kena di rumah sakit. Gitu. Karena kan belum boleh pulang. Jadi itu lagi marak banget ya COVID. Jadi memang betul-betul rumah sakit itu zona merah. Jadi kenanya pas di rumah sakit. Oh, kena COVID. Iya. Harusnya nggak usah ke rumah sakit misalnya kalau kita andai-andai ya. Tapi semua udah diatur Iya, yang di atas. Tuhan atur. Tuhan yang atur. Dan itu juga dia minta ya. Dia kadang-kadang suka minta sendiri sih. Kalau udah ada rasa sakit atau apa, dia suka, Babe gue pulang nih. Katanya dia suka gitu. Nah, pernah satu waktu dia minta pulang
saya suka ngomong bercanda gitu ya. Lu ngapain sih minta-minta pulang? Nggak usah minta juga, ntar lo pulang kayak gitu. Lu kan masih dipercayain sama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa nih yang masih memerlukan. Nah satu waktu dia minta pulang, dia cerita ada tangan besar gitu ya di depan mukanya dia dengan melambai begini. Oh berarti saya belum boleh pulang, kata dia gitu. Kata Tuhan, saya masih tetap harus bekerja, banyak jiwa-jiwa. Nah, saya bilang lagian lu ngapain minta-minta pulang? Bener kan saya bilang. Saya ngomong, Tuhan juga ngomong. Saya gitu. Udah nggak usah minta-minta pulang, saya gitu. Nah kemarin sakit mungkin karena ya sudah keseringan minta itu. Jadi dia pikir udah capek pulang aja ya Be. Gitu. Dia kan sangat dekat sekali ya hubungannya dengan Tuhan. Jadi kayak temen. Tuhan tuh udah kayak temen sama dia. Dia minta apa ya ngomong. Minta pulang ya udah dikasih pulang. Iya. Terus kalau bagaimana waktu kehidupan rohani Bapak dan Ibu tuh saat itu bagaimana membangunnya bersama keluarga, bersama anak? Apakah ada mesbah bareng atau bagaimana tuh untuk menjaga keimanan bareng-bareng sekeluarga? Iya. Kalau untuk mesbah bareng itu udah pasti. Kami setiap makan juga sama-sama. Pokoknya selalu beraktivitas, selalu diawali semua dengan mesbah bareng, mesbah keluarga di rumah. Gitu ya. Baik nanti dia mau ke sekolah, kita mau kerja, pelayanan dan sebagainya, itu ada mesbah bareng. Dan kami nggak paksa sekuat mereka sampai jam berapa, 1 jam misalnya, atau nggak kuat doanya sampai setengah jam, silakan. Kami yang kuat terus. Karena mesbah doa itu penting ya. Seperti kita bakar ukupan buat Tuhan ya, supaya memang hadirat Tuhan selalu ada dalam rumah terutama. Amin. Supaya atmosfer rumah itu penuh sukacita, damai sejahtera gitu. Jadi tidak terlepas dari doa mesbah bareng. Kalau misalnya dengan hubungan dengan anak, Bang John itu bagaimana? Deket banget. Deket banget, dia selalu pantau misalnya habis pelayanan, kan anak saya juga pelayanan juga gitu ya. Dia selalu tanya, tadi pelayanan di mana gitu. Siapa yang khotbah gitu kan. Terus kesannya gimana teman-teman sama kamu tadi dalam pelayanan. Jadi kita selalu review pelayanan dia juga review pelayanan kita, saling evaluasi. Oh, Papa tadi gimana? Gitu. Jadi akrab lah ya satu sama lain ya. Dan kami bisa dikatakan keluarga funky juga sih. Gitu. Jadi ya selalu ada sukacita gitu Pak. Kita bercanda gitu. Nggak pernah apa ya namanya ya, masalah itu jadikan masalah gitu, nggak pernah. Santai aja. Santai aja udah gitu. Misalnya kalau masalah kecil jangan digedein. Iya betul. Kecil buang gitu. Dan itu yang luar biasanya dia juga seperti itu. Dan selalu menghadapinya dengan senyum. Gitu. Udah lu ngapain sih? Nggak ada, udah beli lagi ntar gitu. Kalau lu nggak suka kasih orang tuh gitu dia. Bukan berarti duitnya banyak gitu, enggak ya. Nggak mau pusing gitu perkara kayak gitu istilahnya. Sampai terakhir dia pernah pesan sama saya, lu harus serius sama Tuhan, jangan serius sama dunia. Kalau lu serius sama dunia lu kecewa. Kalau lu serius sama Tuhan lu kagak bakal kecewa. Itu yang saya ingat pesannya. Makanya saya serius sama Tuhan supaya saya bisa sepak terjang beliau juga. Ya selama hidup bersama saya bisa impartasikan juga ke anak-anak. Kita jangan takut, kuasa Tuhan luar biasa. Kita jangan gentar, hadepin semua tantangan. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Saya rindu nih jiwa-jiwa ini jangan sampai balik lagi ya. Saya rindu sekali cari lagi, tambah lagi gitu. Ya kan, itu yang membuat saya semangat dan saya percaya Tuhan pasti tolong lah, nggak mungkin enggak gitu. Makanya saya jalanin aja lah.
ayo kita ke rumah sakit, semua ke rumah sakit. Ya, dengan cara macam-macam, ada pakai motor biar cepet. Itu anak saya udah keluarin mobil, kelamaan mobil. Saya bilang ayo udah, saya juga gitu naik Gojek. Gitu. Sampai di rumah sakit saya nggak keburu, udah ditutupin dia. Aduh, dia bilang. Waktu itu dia bilang, ntar gue kalau nggak ada pulang umur 70 aja. Saya bilang, kok lu nentuin 70? Iya, capek mah. Gue mah kalau dikasih 1 tahun lagi ya bersyukur. Kalau nggak udah 70 aja. Waktu dia meninggal, sepanjang masih baru-baru lah. Kan banyak wartawan datangin saya, wawancara dari ini, dari itu. Jadi saya nggak ada rasa sedih, istilahnya itu ketutup. Nah, ketika itu semua sudah berlalu semua, baru tuh terasa. Terasa ditinggal. Gitu. Pohon boleh tumbang, ya kan? Tapi akarnya terus merambat. Pohonnya Bang Jun, akar kita ini yang udah dibekalin, terus merayap, merambat. Dari akar bisa tumbuh tunas baru. Nah, itu dia. Karena kan pekerjaan tuh nggak bisa terhambat oleh siapapun. Kadang-kala saya suka kasih tahu mereka, lo gila di gereja deh. Ya. Gitu. Betul. Daripada lo gila, lo lari ke nightclub, lo lari ke tempat-tempat hiburan, gitu. Lo mendingan gila di gereja, terarah gitu. Betul. Gilanya lebih terarah, gitu. Yang nyanyiin juga nyanyi pujian bagi raja, kan? Iya. Gitu. Iya. Lo kurang pasti berubah. Iya. Kalau imanin lo pujian ini, lo pasti berubah. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.